Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakkurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ma li walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah azza wa iyyakum, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan untuk kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya nikmat ketika kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, kita diberi nikmat yang lainnya, yaitu tafaqquh fiddin, yang mana ini merupakan nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung baik di dunia sampai kelak di akhirat. Allahumma amin. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita semua, panutan kita bersama, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala pengikut beliau yang sejati, yang setia hingga ajal menjemput kita, sehingga harapan kita semua karena atau dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berusaha membuktikan kecintaan tersebut dengan ittiba kepada beliau, semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Allahumma amin. Dan kita masih dalam pembahasan ad-dunya, pembahasan yang sangat berat ya, berkaitan dengan dunia. Kita sudah membaca kemarin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau bersabda, mali walid dunya, urusanku dengan dunia, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah, tidaklah aku di dunia ini kecuali seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon, tsummarraha wa tarakaha, lalu melanjutkan perjalanan dan meninggalkan pohon tersebut. Jadi kita sebentar sekali di dunia, maka kita manfaatkan momen kita di dunia ini dengan semaksimal apa yang kita bisa. Maka ketika kita melakukan hal-hal yang mubah atau kita itu mengerjakan menuruti syahwat kita yang mubah, makan, minum, dan seterusnya sampai piknik pun yang kita niatkan adalah kemarin dijelaskan untuk taqawi. Wa matana wa man min tanawuli syahwatihi mubahati at-taqawiyah. Jadi kita niatkan untuk menguatkan ala taatillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidaklah tercela sebagaimana apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, inilah ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku mengharapkan dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala salat malamku. Jadi yang mubah kita niatkan untuk menguatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang mubah tersebut akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulama yang terkenal Yahya bin Mu'adz beliau mengatakan, kaifa la uhibbu dunya qutirali fiha qutun aktasibu bihayah udriku biha ta'ah analu bihal jannah. Itu kemarin yang kita pelajari. Sekarang kita masuk kepada yang selanjutnya, kita lanjutkan pembahasan dunia ini sampai halaman 128 belum selesai ya. Sudah ya kemarin. Sekarang kita masuk halaman 129. Baik, silakan. Sebelum kita masuk pembahasan yang baru, yaitu adrar hubbid dunya. Qala al-mu'allif, silakan. Bismillah. Qala al-mu'allif wa bil
musnadi wa sahihi Ibnu Hibban an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa atharu ma yabqa ala ma yafna. Baik. Wa fil musnadi wa sahih Ibn Hibban an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam musnad Imam Ahmad dan juga di sini di ta'liqnya itu ada Imam Hakim juga, dan sahih Ibn Hibban dari Abu Musa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyah fa athiru ma yabqa ala ma yafna. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mencintai dunianya maka akan mengesampingkan akhiratnya, dan barang siapa yang mencintai akhiratnya maka akan mengesampingkan dunianya, maka pilihlah apa yang kekal atas apa yang akan binasa. Tetapi ini hadisnya adalah apa? Dhaif, ya. Dhaif. Jadi bisa kita jamakkan, yaitu apa? Tadi yang kita pelajari, yaitu kita niatkan syahwat yang mubah itu untuk apa? Menguatkan apa? Menguatkan ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis ini kan man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu wa terus apa tadi? Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Ya kan, seperti itu. Baik, terus Qala Aun Ibnu Abdullah ad-dunya wal akhiratu fil qalbi kakifatil mizan mal tarajjaha ahaduhuma takhafal ukhra. Wa qala Wahab innamad dunya wal akhirah karajulun lahu imra'atani idza arada ahaduhuma asqata ukhra. Wa qala Abu Darda la in halaftum li ala rajulin annahu ashadukum la akhlafanna lakum annahu khairukum. Wa qala rajulun litabi'in la antum aktsaru amalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinnakum kanu khairan minkum kanu ashadu fid dunya. Baik. Qala Aun ibnu Abdullah ad-dunya wal akhiratu fil qalbi kakaffatayil mizani ma tarjihu ihdahuma takhifu al-ukhra. Aun ibn Abdullah beliau mengatakan, dunia dan akhirat di dalam hati itu seperti dua anak timbangan, tidaklah lebih berat salah satu dari keduanya kecuali yang lainnya akan lebih ringan. Seperti itu. Wa qala Wahab Allah alam ibn Munabbih innama dunya wal akhiratu karajulin lahu imra'atani idza arda ihdahuma askhata al ukhra. Imam Wahab ibn Munabbih beliau mengatakan innama dunya, hanya saja dunia dan akhirat itu seperti seseorang yang punya dua istri. Jika dia membuat ridho salah satu dari istrinya tadi, maka dia akan membuat murka yang lainnya. Wa qala Abu Darda beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, la in haliftum li ala rajulin annahu azhadukum la ahlafanna lakum annahu khairukum. Beliau mengatakan, Abu Darda, seandainya kalian bersumpah kepadaku atas seseorang yang dia itu adalah orang yang paling zuhud di antara kalian, maka aku akan bersumpah untuk kalian bahwasanya dia adalah orang yang terbaik di antara kalian. Jadi patokan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, orang yang terbaik itu adalah orang yang paling apa? Zuhud dengan apa? Dunianya. Wa qala rajulun littabi'in, dan berkata seseorang kepada para tabi'in, dan dia adalah Abdullah bin Mas'ud sebagaimana dalam ta'liq itu. La antum aktsaru amalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinnahum kanu khairan minkum kanu azhada fid dunya. Beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud berkata kepada para tabi'in, la antum, sungguh kalian lebih banyak amalannya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Abdullah bin Mas'ud, para tabi'in itu amalannya lebih
Walakinnahum, akan tapi mereka para sahabat, kanu khairan minkum, itu adalah lebih baik daripada kalian. Kok bisa? Kanu ashada di dunia, mereka itu lebih zuhud ya di dunia. Nah, itu. Jadi patokannya adalah menurut dua sahabat ini, Abu Darda dan juga Abdullah bin Mas'ud, ya, adalah manakala seseorang bisa zuhud dengan dunianya. Dan zuhud sudah dibahas dalam awal-awal pembahasan. Oh iya. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru, yaitu apa? Adraru hubbid dunya. Bahayanya cinta dunia. Nah, ini yang sangat berbahaya ya, cinta kepada apa? Dunia. Ya. Adrar hubbid dunya. Bahaya cinta dunia. Baik. Adraru hubbid dunya haddatsal Imam Ahmadu an Sufyana qala kana Isa bin Maryam yaqulu hubbud dunya aslu kulli khati'atin wal malu fiha da'un katsirun qalu wa ma da'uhu qala la islamu minal fakhri wal khuyala'i qalu fa in salima qala yusghiluhu islahu an dzikrillahi azza wa jalla. Thayyib. Adraru hubbid dunya, bahaya cinta dunia ya. Jadi bahaya sekali cinta kepada dunia. Kita tidak boleh cinta kepada apa? Dunia. Hadithul Imam Ahmad an Sufyan qal kana Isa ibn Maryam yaqul hubbud dunya aslu kulli khati'atin wal malu fiha da'un katsirun qalu wa ma da'uhu qala la yaslamu minal fakhri wal khuyala'i qalu fa in salima qala yushghiluhu islahuhu an dzikrillahi azza wa jalla. Hadis Imam Ahmad dari Sufyan, beliau mengatakan adalah Isa bin Maryam, beliau pernah berkata, hubbud dunya, cinta kepada dunia, aslu kulli khati'atin, adalah asal muasal segala kesalahan. Wal mal fiha da'un katsir, dan harta itu banyak sekali penyakit di dalamnya. Qalu wa ma da'uhu, mereka bertanya apa penyakitnya? Qala la yaslamu minal fakhri wal khuyala, dia tidak akan bisa selamat dari yang namanya berbangga-bangga dan kesombongan. Qalu, lalu mereka bertanya lagi, fa in salim, kalau orangnya bisa selamat bagaimana? Maka Isa bin Maryam menjawab lagi, qala yusghiluhu islahuhu, memperbaiki atau membaikkan harta, memutar harta, yusghiluhu, akan menyibukkan dia an dzikrillahi azza wa jalla, dari berzikir kepada Allah azza wa jalla. Ini, tapi ini adalah riwayat yang apa? Dhaif juga ya. Dhaif juga. Jadi tidak karena zatnya ya, tidak karena zatnya, tapi karena kecintaannya, begitu. Baik, terus. Fahubbud dunya huwa alladhi amara an-nar bi ahliha wa waz-zuhdu fid dunya huwa alladhi amara al-jannata bi ahliha was-sukru bi hubbid dunya a'dhamu minas sukri bil khamri fasahibu la yufiqu illa fi dhulmatil lahdi. Qala Yahya ibn Mu'ad ad-dunya khamrus syaitan man sakara minha fala yufiqu illa fi askaril mauta nadiman bainal khasirina wa aqallu ma fiha annahu yulhi anhu billahi wa dzikrihi wa man alhahu maluhu fahuwa minal khasirina wa idza lahal qalbu an dzikrillahi sakanahu syaitanu wa sarafahu haitsu arada wa min fiqhihi fi syari annahu yurdihi bi ba'di a'malil khairi liyuriyahu annahu yaf'alul khaira. Baik. Beliau mengatakan fahubbud dunya huwa alladhi 'ammara an-nara bi ahliha wa zuhdu fid dunya huwa alladhi 'ammara al-jannata bi ahliha. Maka cinta dunia dialah yang menjadikan neraka itu akan betah dengan dengan penghuninya, dan zuhud di dunia dialah yang menjadikan surga itu betah dengan penghuninya. Wasukru bihubbid dunya a'dhamu min sukri bil khamri, dan mabuk dengan cinta terhadap dunia itu lebih besar daripada mabuk dengan apa? Khamr. Fasahibuhu la yufiq illa fi
zalamatil lahdi. Kenapa kok bisa lebih parah, lebih besar, lebih dahsyat? Cinta dunia itu mabuknya lebih dahsyat daripada apa? Mabuk dengan khamr. Karena orang yang mabuk dengan dunia tadi la yufik, tidak akan sadar illa fi zalamatil lahdi, kecuali dalam kegelapan liang lahat. Qala Yahya bin Mu'ad, Yahya bin Mu'ad beliau mengatakan, Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, ad-dunya khamru syaitan. Dunia ini adalah khamrnya setan. Man sakara minha fala yufiqu illa fi askaril mauta nadiman bainal khasirin. Dunia ini adalah khamrnya setan. Ya, jadi kalau bahasa kita ya, dunia ini ciunya setan, gitu kan ya. Oh, ini sudah besar, enggak apa-apa, biar pas ya. Jadi kalau nanti ditanya ciunya setan apa? Dunia. Mana tadi Pak? Halaman 130. Dah. Nah, ini. Oh. Baik. Kita lanjutkan. Ad-dunya khamru syaitan. Dunia ini adalah araknya setan. Barang siapa yang mabuk dunia fala yufiku, dia tidak akan tersadar illa fi askaril mauta, kecuali di dalam barisan orang-orang yang mati, nadiman bainal khasirin. Dia menyesal di antara orang-orang yang merugi. Wa aqallu ma fiha annahu yulhi an hubbillahi wa dzikrihi, dan minimalnya apa yang ada pada cinta terhadap dunia tadi, bahwasanya cinta dunia itu melalaikan dari cinta kepada Allah dan mengingat Allah. Wa man alhahu maluhu fahuwa minal khasirin, dan barang siapa yang hartanya itu melalaikan dia, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa idza lahal qalbu an dzikrillahi sakanahu syaitan, dan apabila hati ini sudah lalai dari berzikir kepada Allah, maka setan akan menempati hatinya. Wa sarafahu haitsu arad, dan setan akan memalingkan dia kemana yang setan kehendaki. Wa min fikhihi fi syarr, dan diantara pahamnya setan itu dalam kejelekan, annahu yurdihi, bahwasanya setan tadi itu membuat orang tadi ridho bi ba'di a'malil khair, dengan sebagian amal kebaikan, liyuriyahu annahu yaf'alul khair, untuk menampakkan kepada dia itu sudah melakukan apa? Kebaikan. Padahal ini tadi bi ba'di apa? A'malil khair, ya kan? Ya nek wis sedekah kuwi ya wis dodol sampai jam 12 bengi apa-apa gitu, maksudnya gitu ya. Tapi ingat lah ya, apa namanya, ini dalam rangka bukan untuk yaitu targetnya besok saya mau umroh atau mau haji, tidak. Cuman hanya cinta kepada apa? Dunia. Bukan karena dagang sampai malam itu karena ingin sekali cepat bisa nyaur apa? Utang misalnya, seperti tidak. Karena itu kan kewajiban kan. Karena itu cuman cinta pada dunia. Jadi pahamnya setan itu ya dalam kejelekan, karena dia itu al-faqih, setan itu ya al-faqih. Tapi apa Pak? Fisyar. Annahu yurdihi, setan itu sudah menjadikan orang tadi ridho dengan sebagian amal kebaikan untuk menampakkan pada dia itu sudah mengerjakan apa? Kebaikan. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Wa yaqulu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, ma asbaha ahadun fid dunya illa dhaifun wa maluhu ariyatun fadhaifu murtahilun wal ariyatu mu'addatu. Baik, wa yaqul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma asbaha ahadun fid dunya illa dhaifun wa maluhu ariyatun. Ya, ma asbaha ahadun, tidaklah ya salah seorang itu di dunia melainkan dia itu adalah tamu, wa maluhu ariyah, dan hartanya ini adalah pinjaman. Ad-dhaifu murtahil, tamu tersebut akan pergi, wal ariyatu mu'addatun, sedangkan apa? Pinjaman tadi harus apa? Ditunaikan, harus dibayar gitu. Ya, jadi menurut beliau diumpamakan orang itu di dunia itu tamu, hartanya ini adalah apa? Pinjaman, maksudnya harus dikembalikan, jadi harus digunakan untuk apa? Kebaikan. Harta yang kita pegang ini adalah apa?
milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha karihalakum salasa. Allah membenci pada diri kalian 3 hal, dan benci di sini adalah bermakna tahrim. Yang pertama qila wa qala. Qila wa qala, ya, menyampaikan berita yang tidak jelas, hanya bermodalkan dari apa? Katanya, jari ini dan seterusnya, ya kan? Dan yang kedua Bapak ini apa Pak? Idha'atal mal, menyia-nyiakan apa? Harta. Kenapa? Karena ini menurut Abdullah bin Mas'ud adalah ariyah. Ya, pinjaman kok dibelanjakan untuk yang apa? Yang haram. Gitu kan? Jadi harus dibelanjakan untuk yang apa? Yang baik. Itu ditunaikan lagi, dibayarkan kepada Allah. Ya kan? Begitu. Baik. Lanjut. Qalu wa inna ma kana hubbud dunya ra'sal khotoya wa mufsidan lid-dini fi wujuhin. Baik, kita akan masuk pembahasan yang selanjutnya. Qalu wa inna ma kana hubbud dunya ra'sal khotoya wa mufsidan lid-dini min wujuh. Mereka mengatakan, para salaf mengatakan, wa inna ma kana hubbud dunya, dan hanya saja cinta dunia itu adalah pokok dari semua kesalahan dan merusak agama. Itu kenapa? Dari beberapa sisi. Dia akan menjelaskan ada berapa ini, ada 4, ada banyak sekali, ada 6, ada 7. Ya, ada apa? Ada 7 sisi yang akan beliau sebutkan. Yang pertama apa kok bisa? Ingat di sini adalah hubbud dunya, bukan zat dunia itu, ya kan ya? Bagaimana dijelaskan dulu, ya, bukan waktunya, bukan apanya? Tempatnya, ya kan, bukan zamannya, bukan tapi apa, amalan orangnya gitu. Maka di sini adalah hubbud dunyanya itu yang apa? Yang pokok dari semua kesalahan dan merusak agama. Yang pertama, sisi pertama adalah kenapa kok bisa? Yang pertama silakan. Ahaduha anna hubbaha yaqtadi ta'dhimuha wa hiya haqiratun indallahi wa min akbarid dunubi ta'dhimu ma haqqarallahu. Oh iya. Ahaduha yang pertama, sisi yang pertama, kenapa cinta dunia itu adalah asal muasal dari segala kesalahan dan merusak agama. Yang pertama, anna hubbaha yaqtadi ta'zimaha wa hiya haqiratun 'indallahi wa min akbarid dzunub ta'zimu ma haqqarallah. Yang pertama, bahwasanya cinta dunia itu berkonsekuensi mengagungkannya. Dan dia itu adalah sepele, dia itu remeh. Ya, dunia ini remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dosa yang besar, termasuk dosa yang paling besar adalah mengagungkan apa yang Allah remehkan. Gitu kan? Gitu. Terus yang kedua. Wasaniha annallaha la'anaha wa maqatataha wa abghadaha illa ma kana lahu fiha Waman ahabbu ma la'anahu Allahu wa maqtatahu wa abghadahu faqad ta'arada lil fitnati wa maqtahu wa ghadibahu. Baik. Wa thaniha, sisi yang kedua, annallaha la'anaha wa maqataha wa abghadaha. Bahwasanya Allah itu melaknat dunia, ya kan? Dunia mal'unatun wa mal'unun ma fiha, ya kan? Allah melaknatnya dan membencinya serta memurkainya. Illa makana lahu fiha, ini kecuali apa-apa yang di dunia ini, fiha di dunia, lahu untuk siapa? Untuk Allah. Itu kecuali apa-apa yang di dunia ini diperuntukkan untuknya, untuk Allah. Wa man ahabba ma la'anahu Allah wa maqatahu wa abghadah faqad ta'arrada lil fitnati wa maqtihi wa ghadabihi. Dan barang siapa yang mencintai perkara yang Allah melaknatnya, Allah membencinya, Allah memurkainya, maka sungguh dia telah berhadapan dengan fitnah, dengan kebencian dan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi sisi yang kedua Bapak, yang pertama tadi kan apa? Dunia ini sepele menurut Allah, kok diagungkan, ya kan? Maka termasuk dosa yang besar adalah mengagungkan apa yang Allah rendahkan, Allah sepelekan. Yang kedua bahwasanya apa? Dunia ini kan dilaknat Allah, ya kan? Kecuali yang untuk Allah Subhanahu wa taala.
Maka barang siapa mencintai apa yang Allah laknat, berarti dia itu berhadapan dengan apa? Fitnah, murka, dan kebencian dari Allah. Yang ketiga, silakan. Wasalisuha annahu idza habbaha sayyaraha ghayatuhu wa tawassala ilaiha bil a'malil lati ja'alaha Allahu wasaila ilaihi wa ila daril akhirah faqasal amru wa qalabal hikmah fahahuna amrani ahaduhuma ja'lul wasilati ghayatan wa tsani at-tawassulu bi a'malil akhirati ila dunya wa hadha syarrun ma'kusun min kulli wajhin wa qalbun mankusun ghayatul intikasi wa hadha huwa alladhi intabaqa alaihi hatbul qudwati bil qudwati qala ta'ala man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha la yudkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan naru wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Baik. Sisi yang ketiga, wasalisuha annahu idza ahabbaha sayyaraha ghayatahu. Yang ketiga, bahwasannya seorang itu apabila mencintai dunia sayyaraha, maka dia akan merubah dunia ini ghayatahu menjadi tujuannya. Wa tawassala ilaiha bil a'malil lati ja'alaha Allahu wasaila ilaihi wa ila daril akhirah. Bahkan dia akan bertawasul, ya, menjadikan perantara, ya kan, menuju dunia, ya kan. Apa itu yang dia jadikan perantara? Amal-amal yang Allah menjadikan amal-amal tersebut perantara menuju Allah dan menuju apa? Negeri akhirat. Naudzubillah, ya. Jadi untuk mendapatkan dunia ilaiha, dia itu menjadikan amal-amal yang seharusnya itu perantara menuju Allah dan menuju akhirat, dia jadikan perantara menuju apa ini? Dunia. Naudzubillah. Fa'akasal amra wa qallabal hikmah. Dia membalik urusan, ya. Dia balik urusan, dia lawankan urusan tersebut dan dia balik hikmah yang ada. Fahahuna amron, maka di sini kesimpulannya ada dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, ja'lul wasilati ghayatan, menjadikan wasilah. Dunia ini kan wasilah. Dia menjadikan wasilah sebagai tujuan, menjadikan dunia sebagai apa? Tujuan, ya kan? Ini yang ini tadi Pak, annahu idza ahabbaha sayyaraha ghayatahu. Jadi menjadikan dunia yang harusnya dunia itu hanya apa? Wasilah, dia jadikan tujuan utama. Wasani yang kedua, at-tawassul bi a'malil akhirah ila dunya. Bertawassul, ya, menjadikan amalan-amalan akhirat itu perantara ila dunia untuk mendapatkan apa? Dunia. Nah, karena itu saya menghimbau kepada diri kami pribadi khususnya, nanti akan diterangkan hadisnya di bawah, ya. Mari kita itu mengikhlaskan niat kita semuanya di dalam menuntut ilmu, belajar ilmu agama, berdakwah, ya. Jangan mengharapkan apa? Dunia seperti itu. Adapun apa yang Allah berikan ketika kita itu berdakwah dari perkara dunia, itu hanyalah kebaikan yang Allah segerakan di mana? Di dunia ini, tapi jangan kita jadikan apa? Sebagai goyah, sebagai apa? Tujuan utama. Dan jangan jadikan amalan untuk Allah, amalan menuju akhirat itu sebagai wasilah hanya untuk mendapatkan apa? Dunia. Ya, oleh karena itu para masyayikh, para ulama itu senantiasa berwasiat kepada kita untuk mengikhlaskan segala amalan kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu, ya, selalu beramal untuk tujuan akhirat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencukupi dunia beliau, ya. Beliau kecukupan, walaupun tidak seperti para sahabat yang misalnya dunianya banyak tetapi beliau sudah merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Baik. Wa hadza syarrun ma'kusun min kulli wajh, dan ini adalah kejelekan yang terbalik dari segala sisi. Wa qalbun mankusun ghayatal intikasi, dan ini adalah keterbalikan yang terbalik. Ghayatal intikasi, dengan puncak kerugian, ya. Intikas adalah kerugian. Wa hadza huwa alladzi
intabaqa alaihi hadbul qudzati bil qudzati. Dan inilah yang intabaqa, yang tertempelkan, terpraktekkan padanya sabda beliau, ini sabda Rasulullah, hadbul qudzati bil qudzati, yaitu sama persis qudzah bil qudzah. Qudzah itu adalah di sini jelaskan di bawah bulu anak panah. Bulu anak panah itu Pak? Sama persis antara kanan dan kiri. Jadi Pak? Ini seharusnya akhirat, dia balik jadi Pak? Tujuannya harusnya akhirat, dia balik untuk dunia. Gitu loh. Paham ya? Qudzah bil qudzah gitu. Ya kan? Karena hadisnya di bawah kita baca, ya kan? Itu dalam catatan kaki nomor 1, ya kan? Syiraru hadhil ummah ala sunanil ladzi khalau min ahlil kitab hadhul qudzati bil qudzati. Jelek-jeleknya umat, maksudnya umat ini, ya kan? Karena di sini ada alif lam ahdiyah, yaitu umat ini, umat Islam, ala sunanil ladzi khalau min ahlil kitab, yaitu orang-orang yang berada di sunnahnya, di jalannya orang-orang yang telah berlalu min ahlil kitab, dari ahlil kitab. Hadhul qudzati bil qudzah, seperti anak panah. Tidak ada bedanya kanan dan kiri. Jadi kita itu meninggalkan syariat kita, terus Pak? Menggunakan syariatnya ahlul kitab, kan gitu kan? Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Gitu. Jadi ini syariatnya orang zaman dulu ahlul kitab, malah menggantikan syariat Pak? Islam. Ya sama tadi. Ya, ini harusnya akhirat, malah digunakan untuk dunia, tidak ada bedanya, ya kan? Ustadzmu kayak naik misi kayak tarifnya piro? Ya kan? Loh, saya pernah ditanya. Nah, ini kok saat kelas jenengan mari ngipi tentang tarif ini Ustadz. Ustadzmu kan naik misi tarifnya piro, Gum? Ya kan? Alhamdulillah. Ayo. Mangkana mana? Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha la yubkhasun. Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa menginginkan kehidupan dunia wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami tunaikan untuk mereka amal-amal mereka fiha, di dunia, fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia ini tidak akan dikurangi sedikit pun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, mereka itulah tidak ada untuk mereka di akhirat melainkan hanya neraka. Naudzubillah. Wa habita ma sana'u fiha, dan gugur semua apa yang mereka perbuat di dunia. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batil apa semua yang mereka kerjakan. Ya, naudzubillah. Jadi sekali lagi kami berwasiat untuk diri kami pribadi khususnya, ya, umum untuk antum semuanya, jangan jadikan akhirat kita sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia, atau yang paling jelek, jangan sampai dunia ini menjadi tujuan utama kita. Dunia ini hanyalah wasilah untuk akhirat, jangan dibalik, akhirat wasilah untuk mendapatkan dunia. Naudzubillah. Terus wal ahaditsu katsiratun minha haditsu Abi Hurairah fi thalathatil ladzina hum awwalu man tusa'aru bihimun nar al-ghazi wal mutasaddiqu wal qari'u alladzina aradu bidzalika dunya wan nasiba wa huwa fi Muslim. Baik, ini hadisnya sudah masyhur ya, kita carikan dulu. Nah, ini riwayat Imam Muslim. Wal ahaditsu katsiratun minha haditsu Abi Hurairah fi thalathatil ladzina hum awwalu man tusa'aru bihimun nar al-ghazi wal mutasaddiq wal qari alladzina aradu bidzalika dunya wan nasiba wa huwa fi Muslimin. Hadis-hadis ya, wal ahadits, dan hadis-hadis sangatlah banyak. Di antaranya adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang 3 orang yang mereka itu awal orang yang neraka itu dinyalakan untuk mereka, dicemplungkan ke dalam neraka. Jadi tusa'aru bihimun nar, jadi neraka dinyalakan. Berarti mereka adalah orang yang paling pertama dimasukkan
dimasukkan ke dalam neraka. Di bahan bakar neraka yang paling pertama kali. Al-ghazi, orang yang berperang. Wal mutasaddiq, orang yang apa ini? Bersedekah. Wal qari, orang yang apa? Qari, ahli baca Al-Qur'an. Alladzina aradu bidzalika adun, yang mana mereka ketika orang tadi itu menginginkan dengan itu, dengan perangnya, dengan sedekahnya, dengan bacaannya, mereka menginginkan dunia, wan nasib, dan hanya kedudukan semata. Wa huwa bi Muslim, dan hadis tersebut riwayat Imam Muslim. Ini yaitu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida. Manusia pertama kali yang akan dihakimi pada hari kiamat adalah seseorang yang dia itu mati syahid. Fa utiya bihi, dia didatangkan, fa arrafahu ni'amahu fa arrafaha. Allah menampakkan nikmat-nikmatnya untuknya dan dia mengakuinya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, fama amilta fiha, apa yang kau kerjakan dengan nikmat-nikmatku tadi? Beliau atau dia menjawab, qataltu fika hatta ustuhidtu, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Allah membantahnya, kamu dusta, akan tetapi engkau berperang itu agar supaya engkau dijuluki jari orang yang pemberani, seorang pahlawan, dan seterusnya. Kemudian dikatakan kepadanya, tsumma umira bihi faqad qil, dan sudah dikatakan hal tersebut, kau telah digelari seorang pahlawan, kau sudah dikatakan seorang yang pemberani, sudah dikatakan. Kemudian dia itu diperintahkan untuk ditarik pada wajahnya, kemudian dia dicemplungkan ke dalam neraka. Yang kedua adalah orang yang belajar ilmu dan membaca Al-Quran. Kemudian sama, ditanya, kamu gunakan nikmat-nikmatku untuk apa? Aku belajar ilmu, aku mengajarkan ilmu, aku membaca untukmu Al-Quran. Allah menjawab, engkau dusta. Tetapi engkau belajar ilmu, engkau membaca Al-Quran agar supaya kau dikatakan alim, agar engkau dikatakan qari, sungguh sudah dikatakan di dunia. Kemudian dia sama, dicemplungkan ke dalam neraka. Yang ketiganya adalah orang yang Allah luaskan rezekinya, Allah berikan kepadanya dari semua jenis harta. Kemudian dia ditanya, untuk apa hartamu dulu? Kan? Dia menjawab, tidaklah aku meninggalkan satu jalan pun yang engkau cinta diinfaki jalan tersebut, melainkan aku turut serta. Jadi wakaf ikut, sedekah ikut, santunan anak yatim ikut, santunan janda juga Bapak ikut, ya kan? Semuanya pokoknya apa? Ikut, ya kan? Dia jawab seperti itu. Kamu dusta, kamu melakukannya agar dikatakan engkau itu adalah orang yang derma, jawad, faqatil, itu sudah dikatakan, kemudian diperintahkan dia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Bisa dibuka nanti di durar.net, sudah ada insyaallah hadisnya komplit. Nah itu, auzubillah. Jadi ini adalah orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai apa? Wasilah untuk mendapatkan dunia. Maka apa? Fanzur mahabbatad dunya fa idza hurimat haula'i min ajrin wa ufsidat alaihim amalahum ju'ilathum amwalad dakhilina ilan nar. Baik, fanzur mahabbatad dunya fa idza haramat haula'i min ajrin wa afsadat alaihim amalahum wa ja'alathum awwalad dakhilina ilan nar. Lihatlah pada cinta dunia. Fa idza haramat, ternyata cinta dunia itu adalah mengharamkan mereka dari mendapatkan pahala, merusak amalan mereka, dan menjadikan mereka orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Baik, itu yang ketiga, ya, yang ketiga. Terus sisi yang keempat apa itu? Rabi'an anna mahabbataha ta'taridu bainal abdi wa baina fi'li ma ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirati bistighalihi anhu bi mahbubihi. Baik. Rabi'an yang keempat, anna mahabbataha, bahasanya cinta dunia, ta'taridu, menghalangi, bainal abdi wa baina fi'li ma ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirati bistighalihi anhu bimahbubihi. Yang keempat, bahasanya cinta dunia menghalangi antara hamba dan antara ia mengerjakan apa yang manfaatnya kembali kepada
akhirat, yaitu apa? Bistigolihi, dengan cara menyibukkan dia dari akhirat, dari amalan akhirat tersebut, bimahbubihi, dengan yang dia cintai, yaitu apa Pak? Dunia tadi. Jadi cinta dunia itu menghalangi seorang hamba dengan mengamalkan apa yang manfaatnya itu kembali kemana? Ke akhirat, ya kan? Begitu. Kenapa? Karena dia sibuk apa Pak? Dengan yang dia cintai, yaitu dia cinta apa tadi Pak? Cinta dunia. Lah terus bagaimana si cinta dunia ini menghalangi seorang hamba? Ada 4 marotib. Silakan. Ada beberapa marotib. Berapa tadi itu ya? Wanasuha huna marotibun faminhum man yuskiluhu mahbubuhu anil imani wa syara'ihi wa minhum man yuskiluhu hubbuha an katsirin minal wajibati wa minhum man yuskiluhu an wajibin yu'aridu tahsiluha wa in qama bi ghairihi wa minhum man yuskiluhu anil qiyami bil wajibi fil waqti allati yanbaghi alal wajhi allati yanbaghi fayufritu fi waqtihi wa fi huquqihi fayufarritu fi waqtihi wa fi huquqihi wa minhum man yuskiluhu an ubudiyati qalbihi fil wajibi wa tafrighihi lillahi inda adaihi fayuaddihi zahiran la batinan wa aina hadha man asyaqu dunya wa muhibbiha hadha min aman min andarihim wa hadza min andarihim wa aqalli darajati hubbiha an yuskila an sa'adatid dunya sa'adatil abdi wa huwa tafrigul qalbi li hubbillahi wa lisanuhu li dzikrihi wa jam'u qalbihi ala lisanihi wa jam'u lisanihi wa qalbihi ala rabbih fa ishkuha wa mahabbatuha taduru bil akhirati wa la budda kama anna mahabbatal akhirati taduru bid dunya. Wannasu hahuna marotib, dan manusia pada sisi ini ya Pak, yang keempat ini ya, dunia menghalangi hamba dari dia mengerjakan apa yang manfaatnya kembali ke akhirat. Itu ada 4, ada beberapa marotib, ada 5 Pak ya, ada beberapa urutan, ada beberapa tingkatan. Faminhum man yushghiluhu mahbubuhu anil imani wa syara'ihi. Yang pertama ini yang paling parah. Di antara mereka ada yang cintanya kepada dunia menyibukkan dia dari iman dan dari apa? Syariat Allah. Nah, ini yang paling parah ya. Jadi apa Pak? Cinta dunia, ya, cinta kepada dunia menyibukkan dirinya dari iman. Berarti dia apa Pak? Dia apa ini Pak? Kafir kan gitu kan? Dan menyibukkan dari syariat-syariatnya. Mungkin dia iman tapi tidak melakukan apa? Syariat Allah karena hanya cinta apa? Dunia. Wa minhum, yang kedua, wa minhum man yushghiluhu hubbuha an katsirin minal wajibat. Ini yang kedua. Apa yang kedua? Di antara mereka, di antara manusia ada orang yang cinta dunia itu menyibukkan dia dari kebanyakan dari hal-hal yang wajib. Ya. Jadi karena cinta dunia dia Bapak melalaikan hal-hal yang apa? Yang wajib, ya kan begitu. Cinta dunia misalnya, mohon maaf ini ya, yang sering ya, atau yang biasanya kita dapati ya, mohon maaf misalnya mantu ya kan, sampai tidak sempat apa Pak? Kompak sekali jawabnya. Ya kan? Ya kan ya? Gitu kan? Tamu ya kan di situ. Alhamdulillah. Gitu. Ya, dia ada imannya, dia laksanakan syariat, tapi ketika cinta kepada dunia tersebut dia lalai dari kebanyakan hal-hal yang wajib. Yang ketiga, wa minhum man yushghiluhu an wajibin yu'aridu tahsilaha wa in qama bi ghairihi. Yang selanjutnya adalah di antara manusia ada yang cintanya dunia itu menyibukkan dia an wajibin dari apa? Kewajiban yu'aridu tahsilahu. Yang apa? Kewajiban tersebut menghalangi dari mendapatkan apa? Dunia. Kalau tadi kan cintanya dia menghalangi dari hal-hal yang kebanyakan hal yang wajib. Nah ini apa Pak? Cintanya kepada dunia menghalangi dari yang wajib. Yang mana wajib tadi menghalangi dia untuk mendapatkan apa Pak?
dunia, gitu loh. Paham enggak? Itu. Hah? Kalau yang kedua tadi, yang kedua itu apa, Pak? Jadi cintanya dunia sampai menghalangi dia kepada kebanyakan yang wajib. Yang kedua ini cintanya dunia menghalangi dari kewajiban yang notabene kewajiban ini menghalangi dia untuk mendapatkan apa, Pak? Dunia. Gitu loh, Pak. Paham enggak? Misalnya, ya kan? Ini dia asar, duhur dia lakukan, tapi kok maghrib itu loh susah. Kenapa? Waktu itu rame-ramenya orang apa, Pak? Jadi, nah gitu loh, maksudnya gitu. Karena kan maghrib itu waktunya apa, Pak? Ya sempit, ya kan, misalnya seperti itu, ya, nah, gitu. Jadi si wajib tadi menghalangi dia dari mendapatkan apa, Pak? Dunia. Maka yang ini yang tipe yang ketiga. Wa in qama bi ghairihi, ya, walaupun dia menegakkan yang lainnya, gitu loh. Kewajiban yang bi ghairihi ini apa, Pak? Al wajib, walaupun dia menegakkan kewajiban yang lainnya. Tapi ketika kewajiban fulan, kewajiban X itu ya, yang menghalangi dia mendapatkan dunia, nah, dia tersibukkan dengan dunianya sehingga meninggalkan yang wajib X tadi itu. Kalau yang ini kan kafir, ini kan apa, Pak? Banyak, gitu. Itu, Pak, ya. Nah, itu yang ketiga. Wa minhum man yushghiluhu anil qiyam bil wajib fil waqti. Nah, ini yang ketiga, Pak. Apa, Pak? Yang keempat ya. Di antara mereka ada yang cinta dunia tadi menyibukkan dia dari menegakkan apa, Pak? Kewajiban fil waqti, pada waktunya alladzi yambaghi alal wajhi alladzi yambaghi. Pada waktunya yang selayaknya, atas sisi yang selayaknya, gitu, Pak, ya. Jadi cintanya dunia menyibukkan dia dari menegakkan sebuah kewajiban pada waktu yang selayaknya, pada sisi yang selayaknya. Tadi, Pak, ya. Ya mohon maaf kalau ini levelnya, kalau tadi maghribnya hilang, sekarang maghribnya apa, Pak? Ada, cuman tidak pada, mungkin tidak pada waktunya atau tidak pada sisi yang apa, Pak? Selayaknya. Ya, tidak pada waktunya itu berarti nanti dijamak. Padahal nggak ada uzur untuk apa, Pak? Jamak, dia lakukan apa, Pak? Pada waktu Isya. Atau apa, Pak? Ya, tidak dia lakukan pada waktunya tapi pada sisi yang tidak apa, Pak? Selayaknya. Ya. Yaitu apa? Hilang apanya, Pak? Ya. Hilang khusyuknya itu masih mending ya. Hilang apanya, Pak? Tumak ninahnya, rukunnya hilang misalnya. Karena apa, Pak? Pak, ini jualan enggak sih? Gitu kan misalnya. Misalnya ya, seperti itu. Ya maka apa, Pak? Kalau punya karyawan lebih dari 2 ya kita apa, Pak? Adzan silakan yang A apa, Pak? Sholat dulu, yang B nunggu sebentar nanti gantian, seperti itu. Ya. Kalau bisa ditutup itu paling apa, Pak? Maaf sedang apa, Pak? Harap sabar kami sedang sholat sambil nunggu jenengan sholat. Itu lebih baik. Ya kan? Fayufarritu fi waqtihi wa fi huquqihi, maka dia tafrid, dia itu apa, kurang ya di dalam waktunya atau lalai di dalam waktunya dan juga hak-hak kewajiban tadi, huquqihi ay al wajib. Wa minhum, yang kelima, wa minhum man yushghiluhu an ubudiyati qalbihi fil wajib. Yang kelima, di antara mereka ada yang cinta dunia tadi menyibukkan dia dari apa, Pak? Ubudiyati, peribadahan hati di dalam apa yang wajib tadi. Kan apa namanya? Sebuah kewajiban itu ruhnya adalah apa, Pak? Hati, ya kan, seperti itu. Jadi yang kelima ini yang paling, maksudnya bukan yang paling ringan ya, paling apa ya? Yes. Ya. Jadi secara rukun, wajib sudah apa, Pak? Syarat sudah, Pak? Lunas semuanya, sudah dihitung, dia sudah melakukan apa? Sholat, tapi mungkin hatinya masih apa, Pak? Masih apa? Masih tersibukkan dengan dunia tadi. Nah, gitu kan? Wa minhum man yushghiluhu an ubudiyati qalbihi fil wajib wa tafrighihi lillahi inda adaihi. Jadi tersibukkan hatinya itu ya dengan dunia tadi dan apa, melalaikan dia pula dari apa, fokusnya hati untuk Allah ketika apa, Pak? Mengerjakan kewajiban tersebut. Fayu'addihi zahiran,
maka dia melakukan kewajiban tadi zahirnya la batinan. Wah, ini berat sekali nih ya Pak ya, kitab ini. Ini kitab ini berat sekali nih Pak. Ya, jadi ini mungkin kita semua ini ya mengerjakan zahiran la batinan. Tidak apa Pak? Secara batin. Maka kita berdoa kepada Allah semoga kita ya mengerjakan kewajiban zahir juga Bapak batin. Kalau misalnya ada yang batinnya tidak, ya moga-moga hanya kolo-kolo saja. Tidak apa Pak? Tidak terus-menerus. Begitu ya. Wa aina hadza min usyaqid dunya wa muhibbiha. Dan di manakah ini dari orang-orang yang dia itu mabuk dunia dan sangat cinta kepada apa? Dunia. Jadi orang itu kalau udah mabuk dunia, cinta sangat dengan dunia, pasti masuk satu di antara berapa Pak? 5 hal ini tadi. 1, cintanya dunia melalaikan dia dari iman dan syariat Allah. Yang kedua, melalaikan dari kebanyakan hal-hal yang wajib. Yang ketiga, yaitu cintanya dunia itu apa Pak? Melalaikan dia dari kewajiban tertentu, yang mana apa Pak? Kewajiban itu menghalangi dia mendapatkan apa Pak? Dunia. Kemudian yang keempat, level yang selanjutnya apa Pak? Ini naik berarti Pak ya levelnya ya. Apa Pak? Yaitu cinta dunianya tadi itu melalaikan dia dari apa Pak? Dari waktu, ya kan, menunaikan kewajiban tersebut, atau apa Pak? Sisi seharusnya dalam menunaikan apa? Kewajiban tersebut, ya. Dan yang terakhir apa Pak? Levelnya apa Pak? Lalai apanya Pak? Melalaikan apa? Hatinya. Nah, seperti itu. Hatinya lalai. Jadi dia mengerjakan kewajiban itu semuanya dikerjakan tapi zahir saja, tidak secara bapak batin. Hadza min andarihim. Ini yang kelima ini Pak, min andarihim. Nadir apa Pak? Sangat jarang. Wa aqalli darajati hubbiha, ya. Sangat jarang apa? Sangat sedikit derajat kecintaannya. An yushghila an sa'adatil abdi, menyibukkan dari apa Pak? Kebahagiaan seorang hamba. Apa itu kebahagiaan seorang hamba Pak? Wa huwa tafrihul qalbi li hubbillah, yaitu memfokuskan hati untuk cinta kepada Allah, mengosongkan hati untuk cinta saja kepada Allah. Wa lisanihi li dzikrihi, dan lisannya hanya untuk berzikir kepada Allah. Wa jam'i qalbihi ala lisanihi, dan mengumpulkan hati kepada lesannya. Karena lesan mengucap, hatinya tibaknya apa Pak? Ya. Kita sholat kan baca apa Pak? Lesan kita baca, tapi hati kita ya mau sido ra to koyo. Nah, sido ora to sing kula nuwun kan gitu. Ketika kita sedang apa? Sholat. Jadi agar supaya hati kita itu bisa berkumpul dengan lesan. Maksudnya hati sama dengan apa Pak? Lesan. Kalau hati sudah sama dengan lesan apa Pak? Wa jam'i lisanihi wa qalbihi ala rabbih. Sehingga apa? Lesan dan hatinya terkumpul untuk siapa Pak? Rabbnya azza wa jalla. Fa'ishquha wa mahabbatuha tadurru bil akhirah wa labud. Maka cinta dunia, mabuk kepada dunia itu pasti labud, pasti memadharati apa Pak? Akhirat. Kama anna mahabbatal akhirah, sebagaimana cinta kepada akhirat itu memadharati apa Pak? Dunia. Begitu. Ya. Itu yang ke apa Pak? Yang keempat. Ya, apa Pak? Cinta dunia menghalangi hamba dari mengerjakan apa yang manfaatnya kembali kepada akhirat. Terus yang kelima. Khamisan, anna mahabbataha taj'aluha akbar himmal abdi. Waqad rawat Tirmidzi min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanatil akhiratu hamnahu ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa faraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Anu berapa tadi Pak? 1, 3, 3 ya. Khamisan, yang kelima. Anna mahabbataha taj'aluha akbara hammil abdi. Bahwasanya cinta kepada dunia menjadikan dunia itu adalah akbara hammil abdi. Tujuan hamba, cita-cita hamba, ya kan? Tekad seorang hamba yang paling besar. Jadi kalau cinta dunia
dunia itu akan menjadikan cinta dunia itu akan menjadikan dunia sebagai tujuan utama dari seorang hamba. Wa qad rawat Tirmidzi, dan sungguh Imam Tirmidzi, Abu Isa Tirmidzi, beliau meriwayatkan min hadits Anas ibn Malik, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanatil akhirah hammuhu ja'alallah man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Barang siapa yang akhirat ini adalah tujuan utama dia, maka Allah menjadikan ghinahu, kecukupannya, fi qalbihi, kekayaannya di hatinya. Jadi dia akan merasa cukup, hatinya akan merasa cukup. Wa jama'a lahu syamluh, dan akan mengumpulkan tekadnya untuknya. Wa atathu ad-dunya, dan dunia akan datang kepadanya. Wa hiya raghimah, sedangkan dunia itu ditundukkan untuk dia. Maksudnya apa ditundukkan itu? Dia itu mendapatkan dunia bila takbin, tafsirannya ya. Bila takbin itu apa Pak? Tanpa susah payah, ya kan? Gitu ya. Ya semoga kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau tujuan utama kita akhirat, pasti Allah akan menundukkan dunia untuk kita. Maksudnya apa? Dunia akan datang kepada kita tanpa kita harus bersusah payah. Sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia ini menjadi prioritas utama dia, tujuan utama dia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, maka Allah akan menjadikan rasa fakir di depan matanya, ya. Dia itu punya punya rumah banyak, punya mobil banyak, ya, punya perusahaan banyak. Gimana sekarang susah dagangan untuk, ya Allah, susah sekali, ya kan ya. Ya Allah, padahal dia banyak tanahnya, mobilnya banyak, ya kan ya. Wah, susah ini, tidak seperti yang lalu, gitu. Padahal cuma tidak seperti yang lalu, ya, seperti itu. Maka apa? Benar sekali kalau memang tujuannya dunia, Allah jadikan fakir itu di mana? Depan matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah akan mencerai-beraikan tujuannya. Walam ya'tihi minad dunya, dan dunia tidak akan datang kepadanya illa ma qaddaralah, kecuali apa yang qaddaralah, apa yang Allah takdirkan untuk dia, begitu. Baik. Nah, itu yang ke-6 ya. Insyaallah yang kelima ya. Insyaallah yang ke-6, yang ke-7 kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya mohon maaf ini Pak ya, karena jam 5 saya ada kepentingan, jadi sekian. Nanti insyaallah bila ada kesempatan kita lanjutkan lagi, kita membaca ini penting sekali Pak ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya. Bahwasanya memang kita tidak boleh menjadikan dunia ini apa Pak? Akbaru hammina ya. Tujuan kita yang paling besar, yang paling utama. Tujuan kita tetap akhirat, dunia hanya kita jadikan sebagai apa Pak? Wasilah. Jangan dibalik, yaitu apa Pak? Akhirat jadikan wasilah untuk mendapatkan dunia. Dan ini nasihat untuk diri kami ya, terutama kami yang bergelut di yang casingnya adalah akhirat ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami termasuk orang-orang yang ikhlas di dalam mengemban amanah yang berat ini. Dan kami juga berdoa untuk antum semuanya ya, semoga antum termasuk orang-orang yang menjadikan dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Dan antum juga mohon doakan kami juga agar supaya kami jangan sampai menjadikan akhirat sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia ya. Insyaallah apabila kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, keridhaan dan kekuatan untuk kita semua agar supaya kita semuanya diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Semua yang benar datangnya dari Allah, adapun yang salah, yang luput murni dari diri kami pribadi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Insyaallah kekurangan yang ada, apabila ada kesempatan nanti panitia bikin lagi ya daurah lanjutan setelah Ramadan ini ya, saya insyaallah siap untuk melakukannya, karena terus terang ilmunya banyak yang kita dapatkan dari kitab yang bagus ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.